bentuk mukjizat Al-Quran di surah atau dalil mukjizat Al-Quran di surah Az-Zukhruf ayat 30. Lihat nih, gimana ekspresi mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun. Jadi bukan substansi wahyu yang dibawanya, yang dipelajari, dibuktikan kesalahannya secara empirik gitu ya, malah menyerang. Maka tatkala datang kepada mereka al-haqqu, kebenaran yang absolut, mereka berkata, ini mah tukang sihir yang membawanya. Kami ingkar kepada yang dibawa sama si tukang sihir ini. Loh, kok jadi menyerang Nabi sebagai tukang sihir ya? Ini kan nggak apple to apple lagi. Oke, Ustaz Deden, silakan. Menuduh Al-Quran sebagai produk sihir, menuduh Al-Quran sebagai sihir, dan menuduh Rasulullah sebagai penyihir. Dan mereka benar-benar menyatakan kekufuran mereka kepada sihir. Kufur kepada sihir tapi dipakai. Padahal mereka yang tukang sihir itu. Iya. Mungkin kaitannya di sini ketika al-haqqu datang atau kebenaran absolut yang datang dari Allah, al-haqqu datang, tiba-tiba sihrul bayan atau argumen-argumen yang mereka bangun menjadi doktrin selama ini tiba-tiba runtuh di hadapan argumentasi Al-Quran itu. Apa yang dia katakan? Wah, si Muhammad tukang sihir. Nah, ini sih kayak gini Ustaz Deden, kalau hari-hari nih kadang-kadang nih di antara kita ada yang bodoh ya. Mungkin di kepalanya kebanyakan setan gitu kan. Ketimbang malaikat lebih banyak setannya gitu yang dipakai. Keluar rumah ngelihat mukena, padahal dia sendiri yang jemur mukenahnya. Kemudian diterpa angin di jemuran, katanya ada kunti. Ada si kuntilanak katanya gitu. Dikit-dikit yang disalahin itu adalah setannya. Memang begini, kalau kita sakit, datang ke dokter biasanya ya tinjauannya medis. Kita sakit yang sama, datang ke dukun tinjauannya non medis gitu. Masing-masing orang tentu memandang dengan cara pandang dia. Nah, rupanya mereka sendiri yang selama ini melakukan sihrul bayan. Ya, bagaimana menyihir orang dengan kata-katanya yang tidak ada sandaran sebetulnya. Apa ya, kalau zaman sekarang nih banyak nih tukang bohong jual obat bohongan atas nama COVID. Ya, ini semakin lemah akal ibu-ibu, semakin mahal nih bayarnya. Ya, disuruh pakai ini, disuruh pakai itu, macam-macam nih Ustaz Deden. Cuma saya nggak enak menyebutin produk-produknya. Banyak yang kemakan iklan saat ini atas namanya orang lagi ketakutan. Nah, sihrul bayan, penyihir-penyihir yang lagi jualan ini banyak sekali supaya produknya laku. Makanya ada yang dilaporin sama yang ngiri macam nih belakangan. Nah, baik. Tetapi terkait dengan apa yang dibawa atau al-haqqu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kenapa sih? Nah gitu, sudah ada pertanyaannya. Kan ada nanti Nabi dituduh tukang sihir, nanti kita baca lagi Nabi dituduh penyair, Nabi dituduh orang gila, bahkan komplit dituduh penyair yang gila gitu ya. Ada kita coba nanti ayatnya. Nah, satu-satu kita bedah. Nih lihat nih, ittirabuhum. Bagaimana goncangnya mereka di hadapan Al-Quran, tidak punya argumentasi. Yang pertama di surah Az-Zukhruf 30 mengatakan Nabi itu tukang sihir.
Nah sekarang yang saya sebutkan dulu deh. As-Saffat 36. Inna latariku alihatina lisyairim majnun. Ah gitu. Kalau hati ini kira-kira apa maknanya Ustaz Deden? Pantaskah kami meninggalkan penyembahan kepada Alihatina, Tuhan ya. kami hanya karena seorang penyair yang gila, kata mereka. Tapi mereka mengaku musyrik di sini ya. Iya. Inna latariku alihatina. Pantaskah kami, akankah kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sesembahan kami, dia ngaku musyrik kan? Iya. Hanya karena perkataan syair majnun. Li syairin majnun, kepada penyair yang gila. Nah ini kita bahas Ustaz Deden. Ya, di setiap masa ada tuduhannya sendiri. Kalau sekarang yang paling enak menuduh pembunuh ulama itu orang gila. Dan membunuh karakter ulama sekarang tuh paling enak kalau dengan tuduhan mesum misalnya. Nah ini juga pada masa itu isu yang dikembangkan ini seperti ini. Ya. Yang pertama kan menuduh Nabi tukang sihir, Az-Zukhruf 30. Yang kedua menuduh Nabi As-Saffat 36 sebagai penyair yang gila. Nah sekarang di surah Al-Haqqah 41 sampai 43. Oh ini jawaban ya. Di jawaban nanti tinggal dulu. Di Al-Haqqah 41 43 ini menjadi jawaban. Nah kita diskusikan dulu nih. Kan biasanya banyak sekali gelaran-gelaran yang dituduhkan kepada Nabi. 1, tukang sihir. 2, penyair. 3, orang gila. 4, penyair yang gila. 5, pendusta. Iya. Ya, pendusta. Pendusta. Baik. Nah sekarang kita udah temu nih. Kita diskusikan dulu. Kenapa kok angle menyerang Nabi itu tukang sihir Ustaz Deden? Enggak apa misalnya Nabi dituduh mesum kayak gitu, koruptor kayak. Kenapa kok tuduhannya tukang sihir? Apa kaitannya dengan Al-Quran? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut di dalam Al-Quran dan ada ayatnya wama sahibukum bimajnun, disebut kata sahibukum, yakni Rasulullah itu selalu membersamai mereka dan mereka pun juga mengenal siapa Rasulullah itu dari kecil. Tidak ada yang tertutup dari pribadi Rasulullah dan kebiasaan beliau. Maka dituduh mesum itu nggak mungkin. Karena dengan mata kepala mereka dan semua orang sudah tahu tentang iffahnya, keterjagaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan yang tidak senonoh. Mereka sudah tahu itu. Tetapi mereka mengakal-akali kemudian menuduh Rasulullah SAW dengan penyihir. Kenapa? Karena mereka merasakan efek perubahan yang begitu besar ketika mereka mendengarkan Al-Quran dibacakan. Seperti orang tersihir ya versi mereka ya. Seperti orang tersihir. Maka mereka menuduh bahwa Al-Quran itu sihir dan Rasulullah itu penyihir. Nah, padahal apa yang disampaikan oleh Rasul itu kebenaran. Sementara sihir itu kepalsuan. Maka sebenarnya kebenaran itu memang menyihir sebenarnya. Kebenaran itu menyihir, melumpuhkan kebenaran itu. Tetapi itu bukan sihir karena sihir itu kebatilan, kepalsuan. Nah mereka menuduh Al-Quran sebagai sihir dan menuduh Rasulullah sebagai penyihir itu karena melihat efek dahsyat yang mereka rasakan dari Al-Quran. Padahal sebenarnya efek dahsyat itu dari kebenaran, bukan
dari kebohongan dan bukan juga dari kepalsuan. Sihir. Memang sesuatu dikatakan sihir itu kalau membuat manusia kehilangan akal, membuat manusia tiba-tiba berubah dari kebiasaannya, tiba-tiba manusia seperti terkendali oleh narasi ini misalnya. Sehingga itu disebut dengan sihir. Al-Quran memang betul-betul membimbing logika manusia yang tadinya sesat kepada jalan yang lurus. Nah, disinilah orang-orang yang bodoh itu menganggap bahwa Quran itu semacam sihir. Padahal inilah substansinya. Dari Al-Quran itu dikeluarkannya manusia dari kegelapan kesesatan kepada cahaya hidayah. Lebih banyak generasi penghafal Quran dalam program Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran.